Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Iya, topik pembelajaran hari ini ragam budaya Indonesia. Anak-anak, kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 bersama Bu Wika Nurfidianti. Ya, sebelum ke materi pembelajaran hari ini, kita akan ke tujuan pembelajaran dulu supaya tahu setelah tujuan pembelajaran pada hari ini apa aja. Nanti kalian mampu menemukan dan menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam satu paragraf. Kalian dapat saling bertanya jawab dan bercerita antar teman tentang keragaman budaya, etnis, dan agama yang ada di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia baik secara tulis maupun lisan. Karena kalian sedang daring, jadi kalian bisa tanya jawab sama anggota keluarga di rumah ya. Tujuan selanjutnya, kalian dapat mengetahui bunyi dan macamnya. Ya, anak-anak, tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri dari banyak pulau, suku, bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ya, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Ya, anak-anak, ini adalah bacaan yang Bu Wika ambil dari buku tema 1, halaman 1 dan 2, judulnya Pawai Budaya. Kita akan mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Pawai budaya sangat menarik warga kampung Babagan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya. Kemudian tema kalimat utamanya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kalimat utama ini nanti akan merujuk ke gagasan pokok, yaitu pawai budaya kampung Babakan. Sedangkan gagasan utamanya yang mana, Bu? Yang mana? Ya, silahkan kalian bertanya. Gagasan pendukungnya berarti yang bukan gagasan pokok itu masuk ke gagasan pendukung. Karena di awal paragraf ini adalah kalimat utama yang merujuk ke gagasan pokok, sehingga kalimat selanjutnya ini merupakan gagasan pendukung. Sudah paham anak-anak? Ya, setiap bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok pada paragraf tersebut. Wah, budaya Indonesia sangat beragam ya. Nah, iya beragam, ada yang dari Bali, ada yang dari Sumatera Barat, baju adatnya pun berbeda-beda. Jadi keberagaman berarti bermacam-macam. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Selain kaya akan budaya, tarian, nah Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Ada angklung, saluang, kecapi, kendang, tifa. Nah, bagaimana membunyikannya? Ya, angklung digoyang. Betul sekali. Saluang seperti seruling, ditiup. Kecapi dipetik, kendang dipukul, sama tifa juga dipukul ya. Sudah bisa kalian? Pasti bisa. Bagaimana cara menghasilkan bunyi supaya lebih keras? Tentunya kalau alat musik tadi dipukul lebih keras, maka akan getarannya makin kuat sehingga suaranya makin keras. Nah, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Kemudian
sampai di telinga kita ditangkap oleh daun telinga, sehingga kita bisa mendengarkan bunyi tersebut. Nah, benda-benda yang bisa bergetar dan menghasilkan bunyi tadi disebut sumber bunyi. Ya, sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Nanti pertemuan berikutnya akan praktek ini bagaimana ini ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Keberagaman berarti bermacam-macam. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sudah paham anak-anak? Pesan moral pembelajaran hari ini, kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Ya, tugasnya adalah kalian buka halaman 9 dan halaman 11. Sikap menghargai keberagaman, contohnya bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Ini dilanjutkan, diisi, ditulis di buku tulis masing-masing, lalu dikumpulkan ke guru kelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.